Halo, aku Rizky. Hari ini aku membagi sedikit kisah yang bercerita tentang memimpin bukan hanya sekedar perintah. Aku duduk di sudut ruang kantor, menyaksikan hiruk-pikuk di sekelilingku. Suasana hari ini terasa lebih tegang dari biasanya. Deadline laporan mendekat, dan semua orang tampak sibuk. Fokus pada layar komputernya masing-masing, mencoba menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu habis. Aku tahu tantangan besar sedang menunggu kami semua. Tiba-tiba salah satu rekan kerjaku menghampiri. Wajahnya tampak serius. Dan dari nada bicaranya, aku tahu dia memiliki masalah. Dia mengatakan, presentasi laporan kita besok belum siap. Divisi tata usaha bilang revisinya terlalu banyak. Dan mereka butuh lebih banyak waktu. Katanya dengan sedikit nada yang kesal. Aku merasakan ketegangan itu. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Revisi yang bertubi-tubi sering membuat tim administrasi tata usaha kewalahan. Dan sekarang, mereka tampak mulai frustasi. Sementara itu, tim kami juga tertekan oleh waktu yang semakin sempit. Satu langkah saja bisa membuat laporan ini gagal. Sebagai pimpinan tim, aku tahu semua mata tertuju padaku untuk mengambil keputusan. Sebagian diriku ingin segera menuntaskan masalah ini dengan instruksi tegas. Memaksa tim untuk bekerja lebih keras agar semuanya selesai tepat waktu. Namun aku juga tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Jika aku memaksakan kehendak, bukan hanya kualitas pekerjaan yang akan terganggu, tetapi hubungan dalam tim juga bisa rusak. Aku menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Aku bangkit dari kursiku dan berjalan ke ruang kerja tim. Aku bisa merasakan aura ketegangan yang menggantung di ruangan itu. Aku menghampiri mereka dan menatap dengan senyum yang lembut. Hei, ini sulit buat kita semua. Aku mendengar kalau revisi terlalu banyak. Dan aku bisa paham kenapa kalian merasa kewalahan. Kataku dengan pelan. Memastikan bahwa aku mendengarkan masalah mereka. Bukan hanya datang untuk memberi perintah. Mereka menatapku, sedikit terkejut dengan pendekatanku. Kami sudah berusaha yang terbaik, tapi revisi terus berubah. Dan kami takut kalau waktunya tidak cukup. Jawab salah satu dari mereka. Oke, baiklah. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membuat semuanya lebih baik? Bukan hanya untuk besok, tapi juga agar ini tidak terus-terusan terjadi di laporan berikutnya. Aku menawarkan solusi, bukan instruksi. Aku mengundang mereka untuk menjadi bagian dari keputusan, bukan sekedar mengikuti perintah. Mereka terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin kita bisa berkompromi dengan revisi yang paling penting saja untuk sekarang, dan nanti bisa disempurnakan di tahap berikutnya. Aku tersenyum. Itu ide yang baik. Kami bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan sekarang, tanpa harus menekan lebih keras. Bagus. Kalau begitu, mari kita susun prioritas revisi yang paling krusial, dan pastikan kita punya rencana jelas untuk kedepannya. Dengan pendekatan ini, suasana mulai mencair. Dan kembali fokus. Namun kali ini tanpa beban yang terlalu berat di pundak mereka. Aku kembali ke tempatku, merasa lega.
bukan karena masalah ini sepenuhnya selesai, tapi karena aku tahu kami menghadapinya dengan cara yang benar-benar tanpa memaksa kehendak dan tanpa membiarkan ego menguasai. Saat hari mulai berakhir, aku menyadari satu hal yang penting. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memerintah dan memastikan semua berjalan dengan sesuai rencana. Ini tentang memahami situasi, mendengarkan orang lain, dan mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak. Di sudut ruang kantor ini, aku belajar untuk memimpin dengan empati, bukan hanya untuk mencapai tujuan, tapi juga untuk menjaga hubungan baik dan semangat kerja tim. Dan pada akhirnya, itu yang membuat perbedaan. Saya Rizky, terima kasih untuk hari ini.